Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Goa dan Talo. Kehidupan politik. Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncul beberapa kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang kemudian muncul sebagai kerajaan besar ialah Goa dan Talo atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Faktor yang membawa perkembangan Kerajaan Makassar adalah sebagai berikut. 1. Terletak di tepi sungai. 2. Letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan antara Malaka dan Maluku. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. 4. Beralihnya sistem pemerintahan di Jawa Tengah ke corak agraris. Pada tahun 1605, penguasa dari kerajaan kembar Goa dan Talo memeluk agama Islam. Raja Talo bernama Karaeng Mataoya yang bergelar Sultan Abdullah dengan julukan Awalul Islam, dan Raja Goa bernama Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Talo berkembang di bawah pemerintahan Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin dari tahun 1654 sampai 1670. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya menentang monopoli Belanda. Usaha-usaha penetrasi kekuasaan terhadap Makassar dilakukan oleh VOC dalam rangka melaksanakan politik monopoli perdagangan. Hubungan Makassar-VOC yang semula baik kemudian retak dan akhirnya menjadi permusuhan. Pertempuran besar meletus pada tahun 1666 ketika Makassar di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Dalam pertempuran ini, VOC di bawah pimpinan Spilman berkoalisi dengan Kapten Jonker dari Ambon dan Aru Palaka, Raja Bone. Perlawanan Hasanuddin berhasil dipatahkan dan para pemimpin yang tidak mau tunduk kepada VOC seperti Kraeng Galesung dan Montemerano melarikan diri ke Jawa. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isi perjanjian Bongaya sangat merugikan rakyat Makassar. Isinya seperti berikut ini. 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Palaka. 2. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. 3. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. 4. Semua benteng harus dihancurkan kecuali satu, yakni Benteng Ujung Pandang, yang kemudian namanya diganti menjadi Benteng Rotterdam. 5. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar Rp250.000. Kehidupan ekonomi. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi berbagai kebutuhan, maka Kerajaan Makassar menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Kerajaan Bone, Pulau Selayar, Buton, Lombok, dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinisi dan Lambo, pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, maka disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Alopioping Bisarance Pabalue dan sebuah naskah lontar karya Amanagapa. Kehidupan sosial budaya. Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakatnya pada aktivitas pelayaran dan perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya sangat dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu Pinisi dan perahu Lambo. Kemunduran. Kemunduran Kerajaan Makassar akibat adanya perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Makassar. Meskipun perlawanan terhadap VOC muncul kembali pada tahun 1667 sampai 1669, Makassar berhasil dihancurkan dan selanjutnya dinyatakan sebagai milik VOC. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.